bahwa terkait tinggi rendahnya stratma tuntutan yang kami ajukan di depan persidangan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu telah ditentukan berdasarkan parameter penentuan yang sudah jelas sebagaimana yang diatur dalam standar operasional prosedur penanganan perkara tindak pidana umum yang berlaku dan berdasarkan peran terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu tanpa tendensi apapun yang melatar belakangi hal tersebut. Dan kami berpendapat tinggi rendahnya tuntutan yang kami ajukan kepada majelis hakim terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sudah memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan. Bahwa selain itu, tim penuntut umum mempertimbangkan peran terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor atau pelaku yang melakukan perbuatan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 sampai 4 kali, sehingga berdasarkan hal tersebut kami tim penuntut umum menuntut terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu selama 12 tahun penjara. Tuntutan tersebut kami ajukan dengan mempertimbangkan kejujuran dalam memberikan keterangan dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang telah membuka kotak Pandora sehingga terungkapnya kasus pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa tim penuntut umum juga telah mempertimbangkan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban LPSK berdasarkan surat nomor R 0068-1.5 HSHP LPSK 01-2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal rekomendasi pemberian hak penghargaan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama bagi terlindung LPSK Saudara Richard Eliezer Budiang Lumiu dan memperhatikan poin 3 rekomendasi LPSK tersebut dimaksud sebagaimana syarat ketentuan dalam perundang-undangan khususnya dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. B. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana. E. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkan. Dan D. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya juga tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Bahwa tim penuntut umum juga sudah mempertimbangkan sehubungan dengan penjelasan pasal 10A ayat 3 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang dimaksud dengan keringanan penjatuhan pidana mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Bahwa terkait dengan serangkaian rujukan di atas kami tanggapi sebagai berikut. 1. Bahwa dalam penjelasan pasal 10A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memang menyatakan frasa penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Namun demikian, pasal AHU belum mengakomodir keadaan di mana saksi pelaku yang bekerja sama juga sebagai pelaku material terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang mempunyai peran lebih dominan dibandingkan dengan peran para terdakwa lainnya, kecuali saksi Freddy Sambo pelaku utama. Dalam rangkaian tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga permohonan tuntutan kepada majelis hakim untuk penjatuhan pidana yang paling ringan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu di antara terdakwa lainnya perlu mendapat kajian secara mendalam. 2. Bahwa kondisi ini menimbulkan dilema juridis karena di satu sisi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dikategorikan sebagai seorang saksi atau pelaku yang bekerja sama yang dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga membongkar skenario pengkelabuan yang dibuat oleh pelaku utama yaitu saksi Freddy Sambo. Namun di sisi lain peran dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor dari penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif.